Om Swastiastu, saya Mario Martin da Silva dengan NIM belakangnya 088 akan menjelaskan presentasi dari project dana menggunakan usability prinsip usability Alandix. Baik, diawali dengan latar belakangnya. Latar belakangnya adalah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah berkembang pesat ya. Jadi beberapa teknologi informasi yang ada diantaranya yang banyak digunakan orang adalah sebuah smartphone. Hampir setiap tahun selalu mengalami perkembangan, orang bisa menggunakan smartphone di mana saja, di rumah maupun di kafe, di sekolah, dan di tempat berbagai macamnya ya. Nah, oleh karena itu EMK atau interaksi manusia komputer yaitu suatu ilmu yang sangat berkaitan dengan desain implementasi dan evaluasi dari sistem komputasi yang interaktif untuk digunakan oleh manusia dan studi tentang ruang lingkupnya. Lalu salah satu ilmu yang terdapat dalam IMK adalah sebuah prinsip usability. Karena tanpa adanya pemahaman usability maka suatu aplikasi akan susah untuk digunakan. Untuk memahami uraian di atas maka kelompok kami akan menganalisa sebuah aplikasi dana menggunakan prinsip usability Alandix. Lalu tujuan dari proyek ini adalah pembuatan berdasarkan hasil analisa berupa kekurangan dengan menggunakan prinsip usability Alandix. Lalu agar tercapainya sebuah kebutuhan oleh pengguna terhadap aplikasi ini, penambahan fitur lainnya berdasarkan kekurangan agar tercapainya kemudahan dalam penggunaan di dalam masyarakat atau targetnya, yaitu target peminat dalam marketnya. Selanjutnya metodologinya, yaitu UCD atau User Centered Design, yaitu sebuah filosofi perancangan yang menempatkan seorang pengguna sebagai pusat dari sebuah proses pengembangan sistem. Kesulitan pengguna atau end user selama ini untuk kesulitannya yaitu untuk membaca dan menerjemahkan dokumen-dokumen yang ada dalam setiap pengembangan dapat terbantu dengan menggunakan metode UCD ini. Lalu pendekatan UCD telah didukung berbagai teknik, metode, tools, prosedur, dan proses yang membantu perancangan sistem interaktif yang lebih berpusat pada penggunanya. Lalu pada metode UCD, pengguna berada dalam level of design sophistication dari semua antara muka grafis yang digunakan beserta konten dari kios informasi ini. Lalu pada saat berinteraksi dengan kios informasi, pengguna harus mendapatkan kenyamanan yang sama sesuai dari pengalaman yang didapatkan dalam menggunakan sistem lainnya. Lalu dalam proses mencari data ini kami melakukan sebuah survei langsung kepada beberapa pengguna dalam memberikan data bagaimana aplikasi yang baik dan mudah digunakan bagi mereka. Dan juga dari data tersebut kami menyimpulkan untuk membuat desain aplikasi ini. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Andi. Nama saya Kadek Andi Sugadingaya dengan NIM 1815051009. Nah, kali ini saya akan melanjutkan pembahasan dari prototipe aplikasi Dana ini, di mana di dalam pengembangan aplikasi ini terdapat beberapa poin yang penting, yaitu target pengguna, batasan produk, platform yang digunakan, dan juga aplikasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama itu target pengguna. Nah, target pengguna ini yang diharapkan kami pada saat pembuatan aplikasi ini adalah pengembangan aplikasi lewat penambahan fitur-fitur yang belum atau dirasa masih kurang dari fitur yang sudah ada. Nah, jadi di sini kita mengembangkan fitur yang ada seperti kekonsistenan fitur dan bahasa, metode pengisian saldo, dan lain-lain sebagainya. Nah, dan selanjutnya itu ada batasan produk. Batasan produk di sini adalah batasan dari pengerjaan sistem promosi yang dipersempit cakupannya. Seperti dipersempit di sini maksudnya itu kita mengkerucutkan bagian dari pembuatan aplikasi ini agar tidak melebar kemana-mana dan tidak mempersulit kita dalam proses pengembangan aplikasi ini. Nah, di mana di sini ada 3 poin utama, yaitu
Yang pertama itu sistem menyampaikan gambaran prototipe produk dan untuk menambahkan kelebihan dari segi user experience dan prinsip yang telah dipilih untuk pengembangan sistem. Nah, yang kedua itu adalah pihak-pihak yang menjadi user dalam sistem dalam bentuk pengembangan berupa prototipe. Ini adalah user, pengguna atau perancang. Nah, yang ketiga atau yang terakhir itu pembuatan dari sistem aplikasi ini hanya pada tahap implementasi dan pemeliharaan sistem dalam bentuk prototipe. Jadi pembuatan aplikasi ini tidak menjadi real pada aplikasinya, jadi masih dalam bentuk prototipe. Nah, yang selanjutnya itu adalah platform yang digunakan. Nah, karena aplikasi Dana ini lebih analisanya menggunakan prinsip usability analytics yang diambil oleh penulis, maka dalam pembuatan model pengembangan fitur-fitur sebenarnya yang materi oleh pengguna atau user berdasarkan analisa. Maka dari itu dibuatlah kemudian implementasi sebuah prototipe yang digunakan untuk memberi gambaran produk. Dalam pembuatan prototipe ini, produk kami ini yaitu kekurangan dari fitur-fitur yang sebelumnya dianalisa tersebut menggunakan platform yang bernama MockPlus dalam perancangan dan penambahan fitur dalam prototipe tersebut. Jadi platform MockPlus ini adalah platform atau aplikasi yang digunakan untuk membuat prototipe sebuah aplikasi. Jadi dalam prototipe ini kita masih dibuat seperti gambaran, seperti layaknya kita menggunakan pada aplikasi tersebut di real device atau perangkat yang sesungguhnya. Dan di sini MockPlus ini kita implementasikan ke dalam bentuk mobile, karena aplikasi ini lebih cenderung masuk ke dalam mobile dan juga lebih mudah digunakan jika dalam bentuk mobile. Nah, selanjutnya itu adalah navigasi. Nah, navigasi ini merupakan latar belakang kenapa kita memilih warna, bentuk icon dan lain sebagainya. Nah, di mana kita di sini memilih warna yang cerah, namun kita cerah di sini tidak terlalu cerah seperti biru yang terlalu biru langit. Jadi kita menggunakan biru flat atau biru flat design, seperti tidak terlalu biru tapi tidak terlalu keungu. Nah, seperti itu. Dan juga warna-warna dasar seperti putih, abu ataupun hitam agar user lebih enak untuk melihatnya. Dan juga di sini kita memilih flat icon karena pengguna lebih mudah memahami arti dari flat icon tersebut tanpa harus melihat dokumentasi atau pengertian dari fungsi icon tersebut. Jadi karena saat ini itu icon-icon yang lebih trending itu menggunakan flat icon, maka kita mengimplementasikannya dengan icon-icon yang flat seperti itu. Baik, sekian saja dari saya dan terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Elpis Putra. Di sini saya akan memberikan kesimpulan tentang pembahasan materi dari teman saya tadi. Kesimpulan yang dijelaskan oleh teman-teman saya tadi adalah prinsip usability pada sebuah sistem informasi atau aplikasi sangat penting, karena dengan adanya prinsip ini kita dapat mengetahui kebutuhan dan kenyamanan pengguna dengan suatu konsep sebelum atau sesudah mengembangkan suatu aplikasi. Dan saran saya adalah dalam pembuatan aplikasi atau website perlu mengetahui prinsip usability untuk membantu dan mengetahui kebutuhan pengguna. Selain itu, makalah yang dibuat ini mengenai materi pokok. Bahasan dalam makalah tentunya masih banyak kekurangan dan kelemahannya karena terbatasnya pengetahuan dan kurangnya rujukan atau referensi yang ada hubungannya dengan judul makalah ini. Sekian dari saya, terima kasih.